Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Neri Andik Setiawan, saya CGP Angkatan 10 kelas 83A Kabupaten Kediri. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan mengenai jurnal refleksi dwi mingguan saya yang ke-6, yaitu mengenai pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional. Perkenalkan untuk tim terbaik saya, yaitu ada Bapak Edi Haryanto selaku fasilitator. Kemudian ada Ibu Devi Farida selaku pengajar praktek, kemudian saya sendiri yaitu Neri Andik Setiawan selaku CGP Angkatan 10. Jurnal refleksi dwi mingguan ke-6 ini, saya menggunakan metode 4F, di mana F yang pertama adalah fact yang artinya peristiwa. F yang kedua adalah feeling yaitu perasaan. F yang ketiga adalah finding yaitu pembelajaran. Dan F yang terakhir adalah future yaitu penerapan. Pada 16 Juni 2024, saya mengunggah file PDF terkait dengan modul 2.1, tentang RPP berdiferensiasi. Momen atau peristiwa yang paling penting atau menantang serta dapat memberikan pengetahuan baru untuk saya adalah pada saat saya menyusun RPP yang menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, karena dari pengalaman itulah saya baru menyadari bahwa pembelajaran berdiferensiasi sangat dibutuhkan oleh peserta didik. Selanjutnya, pada 3 Juli 2024, saya mengikuti elaborasi pemahaman bersama instruktur, Bapak Angga. Dari pemaparan beliau tentang modul 2.1, pemahaman saya tentang pembelajaran berdiferensiasi semakin bertambah. Selanjutnya, pada 19 Juni 2024, saya membuat video koneksi antar materi dari Canva. Hal yang dapat memberikan pengetahuan baru untuk saya adalah ketika saya mencoba mengoneksikan modul 1.1 sampai dengan modul 2.1. Ternyata, dari kelima modul tersebut terdapat keterkaitan materi dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dan juga berkaitan dengan tujuan sistem pendidikan nasional. Pada 25 Juni 2023, saya telah melakukan aksi nyata di kelas untuk penerapan Selanjutnya, pada 27 dan 28 Juni 2024, saya mengikuti kegiatan ruang kolaborasi modul 2.2. Momen yang paling penting lainnya bagi saya adalah ketika mempelajari 5 kompetensi sosial dan emosional yang ternyata dapat diterapkan dalam pembelajaran di kelas dan juga diterapkan untuk rekan pendidik dan tenaga kependidikan. Pada alur demonstrasi kontekstual di modul 2.2, saya membuat rencana implementasi pembelajaran sosial dan emosional untuk peserta didik saya dan saya mengunggah tugas tersebut sebelum tanggal 5 Juli 2024 di LMS. Kemudian saya melanjutkannya pada tanggal 3 Juli 2024 pada alur elaborasi pemahaman bersama instruktur Bapak Dedi secara daring. Pada sesi ini banyak sekali penguatan-penguatan yang diberikan oleh beliau terkait pembelajaran sosial emosional. Hal baik yang saya dapatkan di modul 2.2 adalah saya belajar untuk menerapkan pembelajaran sosial dan emosional pada modul ajar saya yang meliputi kegiatan pembukaan, inti dan penutup. Di saya dituntut oleh konsisten dalam menerapkan kegiatan pembelajaran yang terintegrasi dengan kompetensi sosial dan emosional di semua modul yang saya buat dan saya gunakan untuk pembelajaran kepada peserta didik saya. Saya merasa senang dan antusias selama mempelajari materi yang ada pada modul 2.1 dan 2.2. Alasan saya adalah karena di materi di modul 2.1 dan 2.2 saya belajar mengenai pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial dan emosional, di mana materi-materi tersebut dapat meningkatkan tujuan pembelajaran yang ingin saya capai menjadi lebih maksimal. Selain itu, kedua materi tersebut memberikan pengetahuan dan wawasan baru kepada saya bagaimana seorang guru harus dapat memahami setiap kemampuan peserta didik yang berbeda-beda dan peserta didik juga membutuhkan perlakuan sosial dan emosional yang baik dari gurunya. Materi di modul 2.1 dan 2.2 secara tidak langsung dapat meningkatkan kompetensi saya sebagai seorang pendidik untuk menjadi lebih baik lagi. Sebelum saya mempelajari materi di modul 2.1, saya berpikir bahwa peserta didik hanya perlu mendapat perlakuan pembelajaran yang sama agar tidak ada perbedaan peserta didik satu dan peserta didik yang lainnya. Begitu pula, sebelum mempelajari materi di modul 2.2 saya berpikir bahwa dalam melaksanakan dan mencapai tujuan pembelajaran di kelas, kita tidak perlu memperhatikan kondisi sosial dan emosional.
Faktanya, saya menyadari bahwa selama ini pemikiran tersebut adalah salah. Ternyata pembelajaran berdiferensiasi merupakan perwujudan dari filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, yang menjelaskan bahwa seorang guru harus melakukan pembelajaran yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman dari peserta didik karena setiap peserta didik memiliki keunikan, memiliki kemampuan dan kebutuhan yang berbeda-beda. Ditambah lagi, dengan menerapkan kompetensi sosial dan emosional, ternyata dapat membuat peserta didik dapat mencapai tujuan pembelajaran yang maksimal. Selain untuk peserta didik, ternyata, penerapan KSE juga dapat diterapkan untuk pendidik dan tenaga kependidikan. Setelah saya mempelajari materi di Modul 2.1 dan Modul 2.2, saya merencanakan untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dan juga menerapkan 5 kompetensi sosial dan emosional di modul ajar yang saya buat untuk saya terapkan pada kelas yang saya ajar. Saya akan melakukan kolaborasi dengan rekan sejawat di sekolah untuk menerapkan pembelajaran sosial emosional. Kita sebagai guru diharapkan dapat menerapkan kompetensi sosial dan emosional pada modul ajar yang kita buat untuk diimplementasikan pada pembelajaran yang kita laksanakan di kelas yang kita ajar. Saya Neri Andik Setiawan mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, dan menggerakkan.